اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Silakan ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. Silakan ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سيدي عائشة: إن كنت الممت بذنب إن كنت الممات في ذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus masjid beserta jajarannya, ketua DKM, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para alim ulama, para uzuama, para asatid, para dewan pengajar, terutama guru kita semua Al-Ustaz Kiai Haji Ustaz Encep Burhanur Salim. Mudah-mudahan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah tinggikan derajatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka insyaallah di sini kita akan sama-sama membaca firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat tentang fadilah daripada istighfar. Nah, baginda Rasul sampaikan ternyata pintu kunci daripada kehidupan ini yang pertama adalah istighfar. Enggak ada lagi. Man aksara minal istighfar. Baginda Rasul sampaikan, barang siapa dia memperbanyak baca istighfar, semakin banyak dia membaca istighfar, itu mah mau astagfirullahaladzim, mau yang singkat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wa atubu ilaihi min jamil masul dzunub. Ada juga pembacaan istighfarnya Nabi Adam, ada juga pembacaan istighfarnya Nabi Khidir, ada juga nanti Sayyidul Istighfar akan kita baca bareng-bareng. Nah, yang pertama apa? Ja'alallahu azza wa jalla min kulli hammin farajan. Allah akan jadikan setiap kebingungan Allah akan berikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan daripada jalan kebingungan, wa min kulli dhaikin makhrajan. Daripada kesempitan Allah akan berikan solusi. Salah satunya adalah membaca istighfar. Jadi hadirin, tidak semuanya harus dengan hitung-hitungan matematika akal. Kadangkala ini udah matang, ini program udah matang, dalam artian wah bisnis ini, ketika di tengah perjalanan hancur, ketika di tengah perjalanan berantakan. Maka untuk membentengi ini semua, bapak-bapak mungkin yang di kantor ada bisnis, mungkin ini akan cair atau apa, ini akan mudah atau apa, maka sebelum kita melakukan sesuatu, perbanyaklah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, perbanyaklah istighfar. Dan apa istighfar? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah mana saja Allah akan berikan kejutan rizki. Salah satunya adalah man kasuro istighfar, memperbanyak istighfar. Makanya itu siapa? Penjual roti itu wiridannya istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kata Imam Ahmad bin Hambal, itu dengan baca istighfarmu apa? Apa kelebihannya? Sengaja pengen tahu. Kata itu penjual roti, segala yang aku pinta Allah kabulkan. Tapi hanya satu permintaan, aku belum pernah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, hari ini
Allah kabulkan permintaanmu. Akulah ad-dhaif al-fakir Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Asbabnya itu Imam Ahmad bin Hanbal diusir di masjid. Enggak boleh, enggak tahu itu merebut. Kalau tahu masa ngusir imam besar. Numpang tidur di masjid sama merebut enggak boleh tidur. Kata penjoroti waktu itu yang sedang berjamaah, ya udah tidur di rumah saya aja. Ternyata itulah skenario Allah bagaimana dahsyatnya pembacaan istighfar. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadnubu danban." Tidaklah seorang hamba melakukan dosa demi dosa, payuhsinu tuhur, terus dia memperbaiki untuk bersuci. Contoh dia mabuk, tapi sholat. Nuaiman kan tukang mabuk, tapi Rasulullah SAW senang. Kenapa? Karena Nuaiman itu sering memuji baginda Rasulullah SAW. Ada zaman tabiin mabuk terus, tapi sholatnya, wudunya bagus. Maka di sini ternyata ada hadisnya, mamin abdin yatumu danban payuhsinu tuhur. Tidaklah seorang yang berbuat dosa demi dosa, terus dia selesai melaksanakan dosa, dia berwudu. Setelah berwudu, summa yakumu, terus dia sholat. Fayusolli rakaataini, dia sholat 2 rakaat. Summa yastaghfirillaha azza wa jalla, dia meminta ampun kepada Allah. Illa ghafara lahu, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maksudnya bapak-bapak, ketika kita berbuat dosa, jangan pernah putus asa. Wa'at bi sayyi'atal hasanata, pagi harinya dia berbuat dosa, ketika dia masih melaksanakan sholat 5 waktu, terus masih bisa bangun malam, masih bisa baca istighfar, berarti Allah masih bersama kita. Berarti kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh suujon, tidak boleh berburuk sangka hanya melihat 5 menit di depan kita, wah ini min ahlil syarrin. Enggak tahu ketika kita tidak melihat, mungkin sholatnya sampai 100 rakaat, mungkin dia hataman Quran. Nah, itu kehebatan umat, keunggulan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan bersuci, cukup dengan salat, membaca istighfar, Allah ampuni dosanya. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman dan Rahim. Istighfar. 2. Yang ketiga, innal mu'mina idza adnaba danban. Ketika seorang mukmin melakukan dosa ini, kanat nuktatun sauda. Jadi bapak-bapak begini, 1 kali dosa nih, mabok. Orang yang mabok, orang yang minum, itu nanti imannya ada di atas. Wa fawqa ru'usi, al-iman fa fawqa ru'usi. Setelah selesai mabuk, maka imannya masuk lagi. Begitupun orang yang berbuat zina, dia berbuat zina, itu imannya di atas. Setelah beres berbuat zina, maka masuk lagi. Saya pernah nanya sama orang yang dia cerita sendiri zina. Orang ajar amat cerita-cerita zina. Saya nanya, perasaan kamu gimana setelah melaksanakan zina? Kata dia begini, itu seakan-akan langit itu dihimpit dengan bumi, kata dia. Saking menyesalnya. Setelah beres zina, itu seakan-akan langit dengan bumi dihimpit. Saking sempit hatinya, coba. Itu berarti ada penyesalan, berarti itu iman. Nah, maka setiap 1 kali melakukan dosa, nuktatun, 1 titik noda. 2 kali dosa, 2 titik noda. Bagaimana kalau berkali-kali, makanya sudah ditutup. Tapi ingat, fa in taba wa naza'a, ketika dia tobat, wa naza' tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan, awas, bukan tobat sambal. Malamnya nangis, besoknya rutin. Makanya ada istilah begini, tobatnya tobat sambal. Terus wastagfaro, dan ada pembersih, bapak-bapak, ada pembersih. Pembersih dosa itu apa? Soqala qalbahu, yang membersihkan hati itu apa? Adalah pembacaan istighfar. Astagfirullahaladzim. Soqala itu pembersih. Kalau lantai ada pembersihnya apa? Suklin, apa pembersih lantai itu? Soklin ya. Sunlight, kalau piring sunlight. Nah, itu sunlight. Kalau dosa apa?
istighfar. Astagfirullahaladzim dibersihkan. Astagfirullahaladzim. Nggak kerasa kan? Itu sedang membersihkan hati tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka kalau misalkan orang nggak pernah baca istighfar dan selalu berbuat dosa, fa in zadat hatta taglufu qalbuhu, maka hatinya sudah ditutup. Hati-hati bapak-bapak kalau ada orang misalkan dia meninggalkan sholat nggak merasa takut, itu memang sudah ditutup hatinya. Hah, sholat ya? Aduh, ngeledek. Itu sudah, jangan dideketi itu. Daripada kita emosi. Itu saya nanya, Ustaz, emang antum sholat ini ya disiplin katanya ya? Astagfirullahaladzim. Saya mah biasa aja nggak sholat. Emang udah berapa lama? Ya udah lama sih, dari kecil katanya. Astagfirullahaladzim. Itu setan juga takut kayaknya ya. Nah, terus perasaan gimana? Biasa aja. Rizki lancar-lancar aja. Oh, itu berarti hatta taglufu qalbuhu, hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas kata Habib Umar Al-Hafiz, dosa yang besar itu melebihi dosa durhaka kepada orang tua. Ketika dia meninggalkan sholat, tidak ada perasaan sedikit pun, tidak ada perasaan takut kepada Allah, tidak ada perasaan menyesal. Itu ketika dia meninggalkan sholat, itu dosanya melebihi durhaka kepada orang tua. Wa qala Imam Umar bin Al-Habib Umar bin Hafiz Soba. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat dan patuh, terutama ketika kita mendengarkan panggilan azan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, kita baca bareng-bareng ya. Ini Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini, hari ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Satu, amin. Yang kedua, ada kesulitan, bapak-bapak punya rencana, punya cita-cita, mudah-mudahan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita semua punya kesulitan, punya kesempitan, mudah-mudahan setelah membaca doa ini Allah buka jalan solusi keluarnya. Yang keempat, mudah-mudahan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah mana saja. Insyaallah ini namanya Sayyidul Istighfar, puncak daripada istighfar. Mari kita sama-sama bareng Pak ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka khalaqtani. Dan aku adalah hambamu. Engkau yang telah menciptakanku. Wa ana ala ahdika. Dan aku ada dalam janjimu. Wa wa'dika. Dan ada dalam ancamanmu. Mastata'tu, selagi aku mampu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min syarri, daripada keburukan. Ma sana'tu, sesuatu yang aku perbuat. Abu'u laka, aku kembali kepadamu. Bini'matika, dengan nikmatku. Alayya, atasku. Wa abu'u ala nafsi, dan aku kembalikan atas diriku. Bidzanbin, sebab dosaku. Faqad dhalamtu nafsi, maka sungguh aku telah berbuat dolim kepada diriku. Wa'tarabtu, dan aku mengakui. Bidzanbi, sebab dosaku. Faghfirli,
maka ampunilah aku dzunubi, segala dosaku, ma qadamtu minha, yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan dosa yang akan dilakukan, fa innahu, maka sesungguhnya dosa, la yaghfirudz dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa seluruhnya, illa anta, kecuali engkau ya Rabb. Sekarang zikir daripada Nabi Adam dan Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, inni astagfiruka, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu, min kulli dzanbin, dari setiap dosa, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, minhu, daripada dosa, summa uttu fihi, dan aku berjanji, wa astagfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, min kulli ma wa'adtuka, dari setiap perbuatan yang telah aku berjanji kepadamu, min nafsi, daripada diriku, walam ufi laka bihi, dan ada perbuatan yang belum pernah aku lakukan, wa astagfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, min kulli amalin, daripada setiap perbuatan. Nah, yang barusan ini doa daripada Nabi Adam dan doa daripada Nabi Khidir alaihi salam. Makanya Nabi Khidir itu pernah ditanya oleh sahabat, oleh waliullah, namanya Kurzin. Kata Syekh Kurzin, Nabi Khidir nih ditanya, wahai Nabiullah Khidir, itu kalau wirid yang bagus itu ba'da maghrib apa? Ba'da maghrib itu yaitu sholat taubat. Sholatnya setelah sholat sunat badiyah adalah sholat sunat taubat. Terus setelah Fatihah, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu wiridan Nabi Khidir sebanyak 7 kali. Rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Jangan berbicara dengan siapapun, jangan ngobrol terhadap siapapun, jangan ngobrol dunia selama di masjid sampai menjelang waktu Isya. Nah, terus kata itu waliullah, nah terus kamu ini ada gak amalan yang lain? Ada gak amalan yang khusus dari Rasulullah SAW? Kata Nabi Khidir, qad hadartu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hadir di dekat baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kata Nabi Khidir, wahai Syekh Kurzin, ini wiridan langsung daripada baginda Rasul di hadapanku. Ini wiridan langsung daripada baginda Rasul di hadapanku. Dan setelah itu baca apa? Baca istighfar sebanyak 100 kali. Paling afdol baca istighfar sampai menjelang waktu Isya. Jadi Nabi Khidir itu langsung dikasih ijazah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Qad hadartu katanya. Aku berhadapan dengan baginda Rasul. Kan Nabi Khidir hidupnya pada zaman siapa coba? Itu sebelum zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman siapa lagi? Raja Iskandar Zulkarnain. Masya Allah.
panjang umurnya sampai hari ini. Makanya para waliullah itu rata-rata itu biasa bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Khidir. Jangan jauh-jauh. Mama Nahrawi, Mama Tanah Baru itu sering didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Cuman kadang-kala enggak ngelihat, kayak pura-pura ngejual gula merah tuh. Tapi rapi, ininya lembut, kayak enggak ada tulang. Disuguhin cuman sama santri dicuekin. Mamanya lagi enggak ada, lagi keluar. Disuguhin enggak ditemenin, diam aja. Tapi wajahnya wangi gitu. Nah, terus pas pulang saya nanti titip salamnya ke mama, kata itu tamu, padahal Nabi Khidir. Pulang, itu tamu udah pulang, udah astagfirullahaladzim. Kenapa enggak ditemenin katanya? Emang siapa mama? Itu Nabi Khidir. Subhanallah. Makanya kalau ada tamu yang aneh-aneh, mungkin itu bisa malaikat, bisa Nabi Khidir. Tapi kalau yang tamunya udah pucat mukanya ya, udah pucat, udah biru, itu lapar orang kasih makan. Bukan Nabi Khidir itu, bukan. Orang lapar itu. Itu insya Allah bapak-bapak, kalau ketemu Nabi Khidir, ya Allah, indah ya. Makanya intinya apa dari pelajaran? Yang pertama kita tanamkan jangan suudzon, tapi husnuzon. Nah itu, takut nyesel. Takutnya nyesel. Baik. Mudah-mudahan setelah membaca doa ini, barusan ya 2 doa, mudah-mudahan segala kesulitan Allah mudahkan dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya, kenapa ini Bogor? Kita kan tinggal di Bogor nih. Udah kita tinggal di Bogor. Alhamdulillah sampai hari ini naudzubillah ya, enggak pernah gempa sampai parah kan. Alhamdulillah Gunung Salak sempat erupsi tapi hanya getaran saja, enggak pernah meletus. Jangan sampai, alhamdulillah. Karena di Bogor ini hasil dicek termasuk paling banyak majelis zikir. Di satu kampung itu ada sampai 20 pesantren satu kampung di Bogor itu. Di kampung. Di kawasan ini saja berapa pesantren ya? Rumah tahfiz, pesantren tahfiz, masjid, dan ini kemajuan yang signifikan dari mulai 2020 itu yang sholat berjamaah 5 waktu semakin ramai di masjid-masjid. Salah satunya di Bogor. Nah, sehingga Allah tahan itu siksaan. Padahal yang maksiat juga lumayan ya. Ke Pakansari aja malam-malam 3:30 malam minggu, astagfirullah. Ini perempuan gak dicariin emaknya apa ya? Saya mikir, ini ibunya gak nyariin apa? Allahu Akbar. Nah ternyata ada di sini. Allah itu sebetulnya mau mau menurunkan azab di Bogor. Tapi kenapa? Di sini ada Innallaha azza wa jalla inna ahabba ibadi. Ketika Allah cinta terhadap hambaku, Allah cinta terhadap hambaku. Ini hadis qudsi. Ilayya al-mutahabuna. Aku cinta terhadap hambaku, kata Allah. Al-mutahabuna, ternyata Allah tidak jadi untuk menyiksa kaum tersebut. Ternyata al-mutahabuna, di kampung tersebut ada orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Di mana coba bapak-bapak ada saling cinta mencintai karena Allah? Ada di dalam masjid. Insya ada di masjid pengaji. Habis ngaji kan kita salaman ya. Itu saling cinta mencintai karena Allah. Tapi kalau misalkan saling cinta mencintai karena bisnis mah itu enggak bertahan lama. Berantem bisa jadi. Lebih baik kita saling cinta mencintai karena Allah di majelis taklim, di masjid, dalam pengajian. Terus apa? Wal muta'alliqatu qulubun bil masajid. Allah tidak akan menyiksa itu kampung selama orang-orang tersebut hatinya selalu tergantung ke masjid. Masya Allah. Rajin sholat 5 waktu di masjid. Kalau dalam satu kampung itu masjidnya sholat berjamaahnya penuh, insya Allah akan meredam amarah Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfiruna bil ashar. Allah tidak akan mengajab suatu kampung ketika sepertiga malam masih ada orang-orang yang membaca istighfar, astagfirullah, insyaallah tidak akan diajab itu kampung. Terus apalagi? Nah ini Allah sampaikan,
ulaikal ladzina idza aradtu ahlal ardi biuqubatin, sebetulnya aku akan menyiksa satu kampung itu biuqubatin dengan sebuah siksaan, dzakartuhum, tinggal aku sebutkan kun fayakun, turun siksaan maka jadilah siksaan, fataraktuhum, maka aku biarkan, wasorabtul uqubata minhum, maka aku alihkan itu siksaan daripada kampung tersebut. Ibaratnya ini sudah mau ditingkrab nih, ada orang yang maksiat, orang yang mabuk. Di Bogor itu memang ada 2.500 LGBT, kan itu memang tinggal disiksa aja itu. Ini di Bogor contoh ada LGBT mau disiksa oleh Allah tadinya, tapi ternyata di kampung itu ada yang zikir, ada yang saling cinta mencintai karena Allah, ada yang sholat berjamaah, maka akhirnya diredam, tidak jadi. Subhanallah. Makanya yang paling bingung ini malaikat ketika LGBT di bulan suci Ramadan pada insaf. Dia pakai peci lagi, pakai koko lagi, pakai sarung lagi. Aduh, ini gimana sih katanya, kata malaikat. Terus baca Quran lagi, tadarusan, imam taraweh, ada kultum, ada trombol. Ini alhamdulillah di Bandung itu. Kalau tapi bulan Syawal jadi setan lagi, jadi LGBT lagi. Ya Allah ya Karim, kayak gitu tuh hari ini fenomena nih. Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah lindungi kita semua daripada perbuatan-perbuatan. Jadi begini bapak-bapak, LGBT itu bukan diranjam tapi harus dibakar. Dalam kitab I'anatul Thalibin, syarah daripada Fathul Muin, orang yang LGBT itu dibakar karena penyakit menular. Itu penyakit menular. Hati-hati. Jangan pura-pura itu artis kan tadinya normal, karena jadi peran laki-laki jadi peran perempuan, jadi beneran. Itu setannya tinggi itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Baik, yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna, ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai Siti Rabi'ah, kalau cara baca istighfar kamu seperti apa? Kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna, istighfarku yahtaju, itu membutuhkan ila istighfari kasirin, terhadap istighfar yang banyak. Maksudnya apa? Ketika kita satu kali baca istighfar, astagfirullahaladzim, terus kemana-mana pikiran kita tuh, itu harus istighfarin lagi. Istighfar, astagfirullahaladzim, tadi istighfar yang pertama, ya Allah saya mohon ampun, tadi istighfar yang pertama saya tidak fokus malaun kemana-mana. Istighfar yang kedua ada ria, istighfarin lagi. Itu Rabi'atul Adawiyah. Jadi sampai pembacaan istighfar itu benar-benar al-khalis, tulus kepada Allah, enggak kemana-mana, enggak ada pikiran ria, enggak ada apa-apa, sampai hilang rasa keinginan yang hanya ingin bertemu dengan Allah. Itu cara istighfar daripada Rabi'atul Adawiyah. Dan kita tutup dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, Al-Qur'anu yadullukum andaikum, bahwa Al-Qur'an menunjukkan terhadap kalian andaikum wadawaikum, di dalamnya ada penyakit, di dalamnya ada obat. Mana penyakit tersebut? Fadzunub, penyakit itu adalah dosa. Mana obatnya itu? Adalah istighfar. Sebagaimana firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa fahisah, yaitu berzina, aw dzalamu anfusahum, atau dia berdolim terhadap dirinya, mencuri, mengkorupsi, menampar orang lain, menjolimi orang lain, merugikan orang lain, dzakarullaha, cepat-cepat ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka perbanyaklah istighfar atas dosanya. Namun kalau misalkan hukum hak adami, maka harus diselesaikan dengan manusia. Jinah kalau jinah dosa kepada Allah, mabuk dosa kepada Allah. Tapi kalau hak adami, mencaci maki, itu harus sama orangnya. Kita tobat nggak diterima, kecuali harus minta halalnya. Menggibah itu hak adami. Urusan uang, minjem atau apa, itu hak adami. Kalau hakullah, berzina, urusan dengan Allah itu berzina, mabuk. Ketika kita tobat, insya Allah Allah lautan ampunan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Maka ingat Bapak-bapak, ini bukan tahun kita ya. Ini bukan tahun kita, ini tahun Nasrani. Tahun kita adalah tahun Hijriah. Awas, tahun kita adalah tahun Hijriah. Sebagai muqabalah, sebagai tandingan, maka enggak apa-apa. Pas malam tahun baru mereka Masehi, kita adakan zikir, baca Quran, buat tandingan aja, bukan memperingati, buat tandingan. Ya, mengucapkan selamat tahun baru juga enggak boleh. Kalau dalam fikih Sholamun Taufik, apalagi mengatakan selamat Natal. Kalau pengen jujur-jujuran nih, sebab ini dua-duanya adalah proyek mereka, hari raya mereka orang-orang Nasrani. Kita punya tahun, yaitu tahun Hijriah 1444 ya. 1444 Hijriah. Makanya untuk muqabalah, untuk tandingan, nggak apa-apa kita baca Quran, baca zikir hampir di mana-mana. Bukan itu, tapi sebagai tandingan kepada mereka yang itu kembang api. Nggak kerasa kembang api agama Majusi, terus lonceng orang Nasrani, trompet orang Yahudi dilakukan oleh orang Islam. Nggak kerasa mereka melakukan 3 agama sekaligus. Niup trompet, terus nubuh-nubuh lonceng, terus kembang api. Nggak kerasa oleh umat Islam melakukan perbuatan 3 agama sekaligus. Naudzubillah summa naudzubillah. Nggak kerasa waktu pramuka ya, api unggun. Terus jalan-jalan itu kan jaga-jaga Yahudi, api unggun Majusi. Allahu Akbar. Sudah masuk ke mata pelajaran. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.